Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dalam rangka ujian promosi doktor dimulai. Tim penguji promosi doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pembukaan sidang Senat Terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Hisam Ahyani oleh Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan MAG, JIFA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sidang Senat Terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Hisam Ahyani Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dibuka. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Ketua Sidang. Kalau domen dipersilakan untuk menyebut Bapak Ibu menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada seluruh tim promotor yang terhormat, para ahli yang terhormat dan yang terhormat representasi di jurusan, insyaallah untuk kegiatan sidang promosi doktor atas nama Hisam Ahyani akan dimulai. Yang pertama dipersilakan kepada tim promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Ramdhani Wahyu Sududi MAG MSc, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato pertanggungjawaban akademik disertasi yang memiliki prinsip etika bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya di Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana, yang terhormat Ketua Prodi, yang terhormat Guru Besar dan para ulama ahli, hadirin yang berbahagia. Pada sidang yang terbuka kali ini, perkenalkan kami atas nama tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. H. Komandan MPD, Profesor Dr. Haji dan Dr. Ramdhani Wahyu Sududi MAG MSc, menyampaikan pidato pertanggungjawaban akademik hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Profedus yang bernama Hisam Ahyani, nomor induk mahasiswa 3200130010 dengan judul disertasi prinsip-prinsip bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal. Hadirin yang terhormat, telah diminta mulai dari perkuliahan, kemajuan judul dan ujian komprehensif telah dilalui. Oleh karena itu kami atas nama tim promotor menganggap bahwa disertasi ini layak dan syarat akademik untuk diajukan pada sidang terbuka Senat Islam Negeri Sunan Gunung Bandung.
merujuk kepada surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tanggal 12 Mei 2023 perihal pemberian sidang tertutup, kemudian juga dilanjutkan dengan keputusan Direktur Pasca Sarjana di mana Propendus dapat diuji pada telah diuji pada tanggal 22 Mei 2023 dengan komposisi tim penguji yang ditentukan. Selama pelaksanaan sidang tertutup, Propendus senantiasa mencatat berbagai bentuk masukan dan saran baik dari opera ahli maupun guru besar, maupun juga mengikuti norma-norma ketentuan penulisan disertasi yang dijadikan syarat mendapatkan gelar doktor pasca sarjana oleh Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kami atas nama tim promotor akan menyampaikan latar belakang pribadi dan dunia akademik Propendus sebagai berikut. Pertama, Propendus Hisam Ahyani lahir di Tambak Kerja, Kecamatan Lampung, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, tahun 1991. Propendus memiliki satu saudara perempuan yang bernama Umiantiko. Kemudian sekarang Propendus sudah menjadi keluarga, menikah dengan saudari Naila Mutmainah SPD dan juga satu orang putri bernama Zahra Umaisa Putri Ahyani. Riwayat pendidikan, Propendus menempuh pendidikan formal di jenjang SD dan MBS Tambak Kerja Lampung Ciamis lulus tahun 2022, kemudian MTS Lampung tahun 2005, melanjutkan ke SMPS Tarjung Tampangan di Sidoarjo Cilacap tahun 2008, kemudian menempuh pendidikan S1 di UIN Said Purwokerto, program studi pendidikan bahasa Arab tahun 2012, kemudian S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ilmu hukum lulus tahun 2018, dan sekarang Propendus sudah menempuh pendidikan S3 tahun 2020 sampai sekarang. Propendus pekerja riwayat pekerjaan. Propendus awal karirnya mengubah diri untuk berkhidmat di Yayasan Merdeka Pemuda Al-Azhar Setangkolo, Kota Banjar tahun 2015 sampai 16, menjabat sebagai staf administrasi yayasan, kemudian sebagai sekretaris jurusan syariah di Staima Kota Banjar tahun 2012 tahun 2017. Dosen tetap Staima Kota Banjar tahun 2017 sampai sekarang, juga aktif sebagai penulis, editor, dan review jurnal ilmiah dari Universitas dan Scopus. Penilaian akademik, penekanan penelitian ini lebih kepada pertama, Kabupaten Pangandaran memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Potensi tersebut terlihat pada tersedianya fasilitas ibadah, ekonomi kreatif yang islami berbasis pesantren. Untuk mengoptimalisasikan potensi pariwisata halal tersebut, maka diperlukan pertama penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islami, dukungan masyarakat yang memiliki budaya Islami seperti menjaga kebersihan dan budaya Islami lainnya, regulasi khusus yang mengatur secara inklusif tentang pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran, sehingga diperlukan penelitian terkait prinsip-prinsip etika Islami untuk mengoptimalkan potensi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran. Tujuan riset ini adalah pertama ingin menganalisis berbagai prinsip, bentuk, dan model serta implikasinya. Kemudian hasil penelitian disertasi ini membuktikan bahwa pertama, prinsip etika bisnis Islami dalam manajemen pariwisata Kabupaten Pangandaran adalah prinsip yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim dan non Muslim, di mana di dalamnya ada etika untuk selalu menyampaikan yang benar, etika untuk dapat dipercaya, etika untuk mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, kemudian bentuk-bentuk regulasi dan dalam optimalisasi potensi pariwisata halal ini di Kabupaten Pangandaran mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Ketiga, model optimalisasi potensi pariwisata halal, prospek penerapan Kabupaten Pangandaran termasuk pada model optimalisasi pariwisata budaya lokal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Kebaruan dan originalitas penelitian. Penelitian disertasi ini memiliki kebaruan dari sisi gagasan yang ditawarkan berupa optimalisasi potensi pariwisata di Kabupaten Pangandaran melalui penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islami, di mana prinsip etika bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran oleh penulis dilakukan analisis menggunakan teori masalah hadamudiyah sebagaimana ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali dan Asy-Syadili, yang mana dalam hal ini penulis dijadikan sebagai dalil hukum Islam guna menegakkan hukum pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Dengan penerapan prinsip etika bisnis Islami, hal ini dapat mengoptimalkan potensi pariwisata halal di Pangandaran dengan mendepankan kemaslahatan berupa prinsip pelayanan Islami dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi wisata kaum muslimin dan non muslim. Kemudian penulis juga menganalisis model optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya untuk Pangandaran dengan pendekatan yuridis empirik sebagai hukum utama, di mana dalam mengoptimalisasi potensi pariwisata halal di Pangandaran, pelaksananya harus mengedepankan prinsip inklusi, di mana pariwisata halal harus memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk muslim tapi juga untuk semua kalangan sehingga akan memperluas kemaslahatan bagi masyarakat.
Selain itu, optimalisasi potensi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran dapat pula dijadikan sebagai layanan tambahan dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Penutup, sesuai dengan uraian yang telah disampaikan di atas, tim promotor berpendapat bahwa seperti ini telah memenuhi syarat untuk didirikan dalam sidang yang terhormat ini. Selanjutnya, tim promotor menyerahkan sepenuhnya kepada sidang yang mewakili wibawa dan wewenang Senat Universitas Negeri Bandung untuk mengambil keputusan akhir. Apapun keputusan yang ditetapkan sidang akan diterima tim promotor sebagai hasil dari pertimbangan yang wajar sesuai dengan norma dan etika ilmiah yang diundang. Akhirnya, atas kepercayaan yang diberikan oleh Senat Universitas Islam Negeri Sunan Giri Bandung untuk membimbing Promovendus, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah kami sampaikan kepada guru besar, kepada ahli segala bakti yang telah menyiapkan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga apa yang telah dicapai Promovendus dapat memberikan harapan kita semua dan dapat memberi manfaat bagi kemajuan dunia pengetahuan, kemajuan untuk Islam dan perubahan bagi negara dan bangsa. Bandung, Agustus 2023, tim promotor Profesor Dr. Harko PD, Profesor Dr. Hayati Januari MA, dan Dr. Amri Surya MS. Terima kasih. Dan terima kasih kepada tim promotor. Selanjutnya dipersilakan kepada Promovendus Saudara Isa untuk menyampaikan hasil penelitian eksposisi disertasi selama ekspor dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'a sunnatahu jama'ata min yawmin hadha ila yawmil ba'th wa nahdah. Pada yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Ahmad Hasan Ridwan MAG yang amat terpelajar, kepada yang terhormat Profesor Dr. Koko Komarudin MPD selaku Ketua Promotor yang amat terpelajar, pada yang terhormat Profesor Dr. Haji Yadi Januari MA selaku anggota promotor yang amat terpelajar, pada yang terhormat Dr. Haji Ramdhani Wahyu Sururi MAG MSI selaku anggota promotor yang amat terpelajar, pada yang terhormat Dr. Haji Ending Solehuddin MAG selaku oponen ahli yang amat terpelajar, pada yang terhormat Dr. Hajah Dedah Jubaidah MSI selaku oponen ahli yang amat terpelajar, pada yang terhormat Dr. Haji Dadang Hussein Sobana MAG selaku oponen ahli yang amat terpelajar, pada yang terhormat Profesor Dr. Haji Hasan Bisri MAG selaku guru besar yang amat terpelajar, pada yang terhormat segenap sivitas akademika program pasca sarjana Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Perkenankanlah saya selaku Promovendus akan mempresentasikan judul disertasi hasil penelitian disertasi dengan judul Prinsip-prinsip etika bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek kedepannya di Kabupaten Pangandaran. Yang melatar belakangi penelitian disertasi ini, yang pertama yakni tersedianya potensi pariwisata halal yang ada di Kabupaten Pangandaran. Beberapa potensi yang ada di Kabupaten Pangandaran, khususnya potensi pariwisata halal, antara lain tersedianya fasilitas ibadah, kemudian tersedianya ekonomi kreatif Islami berbasis pesantren, kemudian tersedianya wisata halal atau wisata religi, kemudian yang keempat tersedianya hotel halal, hotel yang nyaman dan lain sebagainya, kemudian tersedianya wisata kuliner halal, kemudian tentang fasilitas ibadah
ada beberapa fasilitas ibadah yang ada di Kabupaten Pangandaran, antara lain tersedia 807 masjid, mulai dari masjid di tempat publik berjumlah 31 masjid, kemudian masjid besar tercatat sejumlah 7 masjid besar, kemudian musola sebanyak 720. Kemudian tersedianya ekonomi kreatif Islami berbasis pesantren, diantaranya ada ekonomi kreatif Islami yang ada di PSM Amplak, Kecamatan Kalipucang atau Pesantren Sabil Mutakin. Kemudian yang kedua, ekonomi kreatif di Pesantren Kalangsari, Kecamatan Cijulang. Yang ketiga di Pesantren Babakan Jawanis, Parigi. Kemudian ekonomi kreatif Pesantren Asfijaiyah, Kecamatan Parigi. Kemudian ada juga Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimra. Kemudian hotel halal, tersedianya ratusan hotel yang nyaman dan harga kompetitif di Kabupaten Pangandaran, serta memiliki lokasi yang strategis di pusat wisata Pangandaran. Antara lain ada Pondok Romeo Syariah, kemudian Hotel Horizon Palma Pangandaran, ini termasuk pada hotel yang cukup nyaman. Kemudian ada Musron Pondok Atur Syariah Hotel, kemudian ada Belebar Indah Syariah, kemudian Red Rose Hotel Sofia Pangandaran, kemudian Red Rose Syariah Andir Sunrise Park Pangandaran. Kemudian wisata halal atau wisata religi, antara lain ada Petilasan Sembah Agung di Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang. Kemudian ada Makom Alfi Hasan, Desa Cempaka, Kecamatan Cigugur. Kemudian Pangandaran menjadi salah satu titik pemantauan hilal dari 11 lokasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Itu termasuk pada wisata religi atau wisata halal. Kemudian potensi wisata kuliner halal, yang pertama ada Kampung Turis Pangandaran, kemudian ada Berkah Seafood RM, kemudian RM Rumah Makan Rasa Sayang, Kecamatan Banjar Pangandaran, kemudian Rumah Makan Karya Bahari, 3 Pantai Timur Pangandaran, kemudian ABC Paledah Pangandaran. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini, ya, ini terkait pertama bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk regulasi dalam optimalisasi potensi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana model optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya di Kabupaten Pangandaran. Kemudian bagaimana implikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islami terhadap optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya di Kabupaten Pangandaran. Kemudian yang kelima, bagaimana tantangan dan solusi terhadap hambatan pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis Islami dalam optimalisasi potensi pariwisata halal dan prospek penerapannya di Kabupaten Pangandaran. Ini alur daripada rumusan masalah, mulai dari bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islami untuk mengoptimalisasikan potensi pariwisata halal, kemudian bagaimana bentuk regulasinya, kemudian bagaimana model optimalisasi potensi pariwisata halal, kemudian implikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islami terhadap optimalisasi potensi pariwisata halal. Kemudian yang terakhir, alurnya, tantangan dan solusi hambatan pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis Islami dalam mengoptimalisasikan potensi pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Kemudian sebagai pijakan awal daripada disertasi ini, yang pertama Al-Quran Surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima.
Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam beberapa tafsir surat tersebut, At-Tabari atau dalam tafsir At-Tabari, wa may yufariq ardh asy-syirk wa ahlaha ghuraban bi idnihi minha wa minhum ila ardhil islam wa ahlaha al-mu'minin. Orang yang rela meninggalkan dunia syirik dan penduduknya guna lari menyelamatkan agamanya dan menjauhi agama mereka menuju ke wilayah Islam dan penduduknya merupakan kaum beriman. Jadi anjuran untuk menghindari atau meninggalkan tanah yang penuh kemaksiatan seperti itu. Kemudian Qatadah bin Nu'man waqala Qatadah al-ma'na sa'a min ad-dhalala ila al-huda wa min al-'ilati ila al-ghina. Jadi makna wasi'ah adalah kesempatan keluar dari kesesatan menuju hidayah, dari ekonomi menuju kekayaan. Kemudian hadis Sahih Bukhari, hadatsana Abu Nu'man, hadatsana Abu Awana, an Abi Bishr ila akhirih, qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha hatta nazulu ala hayyin min ahya'il ardh. Abu Nu'man memberitahu kepada kami dari Abu Bishr, dari Abu Mutawakkil, dari Abu Sa'id berkata, rombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hingga mencapai sebagian suku Arab di malam hari. Jadi anjuran untuk melakukan perjalanan atau rihlah atau berwisata. Kemudian dalam kaidah usul, al-amru idza dhaqata sa'a, apabila sempit suatu urusan maka urusan itu menjadi luas. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Bersumber dari fatwa DSN MUI nomor 108. Kemudian prinsip-prinsip etika bisnis Islami untuk mengoptimalisasikan potensi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran ini memerlukan secara maqasid syariah bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islami meliputi prinsip kesatuan atau unity, kemudian prinsip keseimbangan atau equilibrium, kemudian prinsip kehendak bebas, kemudian prinsip tanggung jawab, kemudian prinsip kebenaran atau kebajikan dan kejujuran. Ini pendapat Muhammad Imaduddin Abdul Rahim tahun 2007. Kemudian dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islami secara maqasid syariah sebagaimana pendapat Ghazali dan Syatibi, bahwa perlu dalam maqasid syariah perlu mengedepankan hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun nafs, hifdzun nasab dan hifdzul mal. Maka muncullah pelayanan Islami. Pelayanan Islami ini meliputi beberapa kategori prinsip pelayanan Islami. Yang pertama prinsip kebenaran, prinsip kepercayaan, prinsip ketulusan, prinsip persaudaraan, prinsip ilmu pengetahuan, dan prinsip keadilan. Ini sebagaimana pendapat Abdullah Hanafi dan Hamid Salam. Kemudian terkait bentuk-bentuk regulasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran, untuk mengoptimalisasikan potensi pariwisata halal, maka bentuk regulasi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran perlu mengacu pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian perlu mengacu pada Pergub Jabar Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pasal 13, sebagaimana dijelaskan bahwa pariwisata di Kabupaten di Jawa Barat termasuk pada
mengedepankan pariwisata ramah muslim. Kemudian bentuk regulasi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran perlu mengacu pada Perda Kabupaten Pangandaran nomor 7 tahun 2018 tentang RIP atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Ini tahun 2018-2025. Kemudian perlu juga mengacu pada Rencana Aksi Perubahan tahun 2021 tentang optimalisasi pariwisata Pangandaran. Maka bentuk regulasi yang ada di Kabupaten Pangandaran terkait pariwisata halal itu merupakan pengembangan pariwisata budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan juga daya dukung lingkungan hidup. Jadi sebagaimana model teori yang digunakan adalah tauhidul fatwa bi hasbi tauhidul asnah wal amkinah wal ahwal wan niyat wal awaid, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi fatwa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan. Jadi bentuk regulasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran perlu untuk mengoptimalisasikan potensi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran perlu mengacu pada undang-undang, kemudian pergub, perda, kemudian rencana aksi sebagaimana dicanangkan oleh Disparbud Kabupaten Pangandaran. Kemudian selanjutnya terkait permasalahan model optimalisasi potensi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran. Ini termasuk pada model optimalisasi kebudayaan lokal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Jadi di Kabupaten Pangandaran dalam mengoptimalisasikan potensi yang ada menggunakan model pengembangan konsep 5A, yakni attraction, kemudian accessibility, kemudian amenity, kemudian available bag, kemudian ancillary service, layanan tambahan, paket yang tersedia, kemudian fasilitas yang tersedia, kemudian aksesibilitas juga dipermudah, kemudian atraksi untuk menggait para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Ini sebagaimana api teori masalah mursalah oleh Ghazali dan Asy-Syatibi dijadikan sebagai kebutuhan primer, maka layanan tambahan berupa optimalisasi potensi pariwisata halal sebagai layanan pelengkap